Ada satu nama besar, satu ikon lintas generasi, dan satu pertanyaan yang tiba-tiba bikin publik berhenti scroll. Apa yang sebenarnya sedang disiapkan Valen DA7 bersama Iwan Fals? Dalam beberapa hari terakhir, percakapan soal musik Indonesia mendadak memanas. Nama Valen DA7 disebut-sebut akan berada dalam satu panggung dengan legenda hidup, Iwan Fals. Bukan hanya soal kolaborasi, tapi juga soal genre, arah musikal, dan pesan yang mungkin dibawa. Isyarat panggung bersama mulai muncul ke publik. Yang bisa dipastikan lebih dulu adalah adanya sinyal nyata yang tertangkap publik. Melalui beberapa unggahan media sosial dan pernyataan terbuka dari pihak penyelenggara acara, nama Valen DA7 dan Iwan Fals mulai muncul dalam satu rangkaian agenda yang sama. Tidak dalam satu kalimat eksplisit konser duet, namun penempatan nama dalam satu daftar acara sudah cukup memicu spekulasi. Terlebih, jadwal tersebut bukan acara televisi biasa, melainkan konser musik dengan konsep live performance penuh. Dari sisi fakta lapangan, ini bukan sekedar gosip kosong. Ada jadwal, ada panggung, dan ada nama besar yang tercantum resmi. Dari sini, publik mulai bersiap pada kemungkinan yang lebih besar di poin berikutnya. Isu kolaborasi lintas genre mulai menguat di kalangan penggemar. Begitu nama Valen dan Iwan Fals berada dalam satu orbit, obrolan liar pun bermunculan. Beberapa penggemar menduga ini bukan sekedar tampil di acara yang sama, melainkan kolaborasi musikal lintas genre. Valen dikenal dengan karakter vokal kompetisi dangdut modern, sementara Iwan Fals identik dengan folk, balada, dan kritik sosial. Kombinasi ini memunculkan banyak asumsi. Apakah dangdut akan dibawa ke wilayah balada, atau justru folk yang dikemas ulang? Namun perlu digarisbawahi, dugaan ini masih berada di wilayah pembicaraan komunitas dan komentar warganet. Belum ada pernyataan resmi yang mengkonfirmasi bentuk kolaborasi musikal tersebut. Valen DA7 secara terbuka menunjukkan kekaguman pada Iwan Fals. Dalam beberapa kesempatan wawancara dan interaksi publik, Valen DA7 tidak pernah menutupi rasa hormatnya pada musisi senior. Nama Iwan Fals beberapa kali disebut sebagai figur yang menginspirasi secara musikal dan sikap bermusik. Valen bahkan menyebut bahwa musik bukan hanya soal genre, tapi soal pesan dan kejujuran di atas panggung. Pernyataan ini terekam jelas dalam dokumentasi wawancara yang bisa ditelusuri publik. Dari sudut pandang jurnalistik, ini menjadi fakta penting. Ada relasi penghormatan yang nyata, bukan hubungan yang muncul tiba-tiba karena proyek sesaat. Genre konser disebut-sebut akan keluar dari zona aman. Seiring isu konser bersama mencuat, muncul pula bisik-bisik bahwa genre yang akan dibawakan bukan dangdut murni dan bukan pula folk klasik. Beberapa pihak menduga akan ada pendekatan akustik, balada, bahkan sentuhan pop alternatif. Spekulasi ini muncul karena pola konser Iwan Fals yang kerap memberi ruang eksplorasi bagi musisi lintas latar belakang. Nama Valen yang dikenal adaptif dianggap cocok untuk eksperimen semacam ini. Namun hingga kini, dugaan genre tersebut belum memiliki pijakan resmi. Belum ada rundown lagu, belum ada bocoran aransemen, dan belum ada konfirmasi artistik. Pihak penyelenggara menegaskan konsep konser bersifat kolaboratif. Dalam keterangan singkat yang dirilis penyelenggara, konser tersebut disebut mengusung semangat kebersamaan lintas generasi. Istilah kolaboratif digunakan, meski tanpa penjelasan detail teknis panggung. Yang bisa dipastikan, konser ini tidak disusun sebagai pertunjukan solo terpisah. Ada benang merah konsep yang menghubungkan para pengisi acara. Secara faktual, ini menguatkan dugaan bahwa Valen dan Iwan Fals tidak sekedar tampil bergantian, melainkan berada dalam satu narasi musikal yang sama di atas panggung. Pesan sosial disebut-sebut jadi benang utama konser. Selain soal genre, rumor lain yang berkembang adalah soal muatan pesan. Iwan Fals dikenal konsisten membawa kritik sosial, sementara Valen belakangan dianggap punya kedekatan emosional dengan lagu-lagu bertema kehidupan rakyat. Beberapa pengamat musik di media sosial menduga konser ini akan menyentuh isu sosial, kebersamaan, bahkan keresahan generasi muda. Namun, dugaan ini masih berbasis interpretasi karakter, bukan pernyataan resmi.
Hingga titik ini, publik masih berada dalam fase menebak-nebak, dan justru disitulah daya tariknya semakin kuat. Jika seluruh fakta dan rumor kita tarik ke satu garis lurus, satu hal jadi jelas. Konser ini sedang dibangun dengan ruang interpretasi yang sengaja dibiarkan terbuka. Fakta menunjukkan adanya panggung bersama, relasi penghormatan, dan konsep kolaboratif. Sementara rumor bergerak di wilayah genre, aransemen, dan pesan sosial yang belum terkonfirmasi. Dalam konteks industri musik, strategi ini bukan hal baru. Ketika dua nama besar dari latar berbeda didekatkan tanpa penjelasan detail, publik akan secara alami menciptakan ekspektasi mereka sendiri. Dan justru disitulah kekuatan momentum ini berada. Sekarang pertanyaannya kembali ke kamu. Menurut kamu, genre apa yang paling masuk akal jika Valen DA7 benar-benar satu panggung dengan Iwan Fals? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena sudut pandangmu bisa membuka diskusi baru. Dan kalau kamu ingin terus mengikuti berita musik dengan sudut pandang tenang dan investigatif, jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal cerita berikutnya.